Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan yang bertanya tentang fardil kifayah. Pertanyaan fardil kifayah ini bagus, tentang juga hukum orang yang meninggal bunuh diri. Apakah Islam boleh mensalatinya? Apakah Islam tidak membolehkan untuk menyalatinya? Kalau kita tahu fardil kifayah, makna fardil kifayah artinya apabila dilaksanakan ba'dul insan, sebagian orang, berarti yang lain itu bisa menutupinya, tidak berdosa. Masalah urusan kematian, ketika kita tahu betul ada yang meninggal, seorang muslim ataupun muslimah hendaklah memperhatikan masalah ini. Sebelum si mayit kharaja min ruhi, keluar dari rohnya, atau disebut sakaratul maut. Innal maut la sakarat. Adhkuru nikmat hadi lazzat maut. Banyak-banyaklah engkau mengingat nikmat kematian ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat berbeda dengan orang yang mati kaget, yakni al-maut al-fazza. Hadis-hadis yang menjelaskan di akhir zaman nanti ada mati kaget. Dan itu hadis sudah terbukti sekarang. Orang keluar dari rumah sehat, ternyata kecelakaan atau hasil hadis meninggal, atau mati tanpa sengaja lah, tanpa apa, kaget tiba-tiba menimpa dia itu. Maka kita selalu berlindung kepada al-maut al-faza'ah. Karena al-maut al-faza'ah ini kita tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, atau bertobat. Tetapi kalau ada kematian yang biasa, ID, dia sakaratul maut. Ketika dia terbaring, dia mulailah sakaratul maut. Kata Allah SWT, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saq bisak ila rabbika yauma idinil masaq. Fa idza balagatul hulqum wa antum hina idin tanzurun. Surat Al-Qiyamah dan surat Al-Waqi'ah. Apabila sudah mulai at-taraqi, kakinya mulai biru naik, betisnya, tangannya apa, sampai di hulqum. Di hulqum ini dia mulai gharghar, sakaratul maut. Kita melihat, maka kata Nabi sallam mengajarkan kita untuk mengucapkan kalimat tayyib. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad mautakum biqaula la ilaha illallah, ya fulan la ilaha illallah. Kita mengucapkan karena dia sadar, cuma dia enggak bisa berbicara. Sering kita lihat ataupun di ruangan ICU dia masih matanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maut yattaba al-basar. Mati itu, mata itu memandang di mana dicabut nyawanya. Biasanya di pojok kanan, pojok kiri. Imam Al-Qurtubi dari hadis Ali bin Abi Thalib, datanglah orang yang menyerupai bapak ibunya. Syaitannya nih. Begitu dia mengucap la ilaha illallah, yang sebelah kanan mengatakan ya. Yang sebelah kiri ataupun ibunya atau bapaknya bilang jangan. Jadi dia bingung. Dengan kita membacakan yakni surat Yasin, likulli syai'in lahu qalb. Wa qalbul Quran Yasin, aqra'u ala mautakum Yasin. Segala sesuatu itu ada jantung, dan baca jantungnya Quran itu adalah Yasin. Hidup dia. Yundira man kana hayya yahqqa ala qaula alal kafirin. Quran itu dibaca untuk orang hidup yang membacakannya. Bacalah orang yang mau meninggal, yaitu Yasin, dengan la ilaha illallah. Man kana akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya ayuhan nas, yani qul la ilaha illallah azman lakum jannah. Ini husnul khatimah. Begitu dia keluar rohnya, dengan kita membimbing dengan membaca, satu orang saja membaca Yasin. Jadi misalnya dia baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilul azizur rahim, terusnya gitu. Dia mendengar gitu, supaya kata Imam Ahmad min ajl sahih roh yukhrij, supaya rohnya keluar, kata Imam Ahmad dalam penjelasan ini. Taib. Begitu dia meninggal, kita ikatkan kakinya, satukan
tangannya kita lepatkan dan matanya kita tutup dan mulutnya juga kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah itu kita siapkan mandi. Mungkin mandi kafan mayit ini perlu kita jelaskan, ini untuk pendidikan. Siapkan mandi mayitnya, terutama kita angkat dan tutupkan kemaluannya. Kalau perempuan semua pakai sarung tangan. Pokoknya tidak boleh kita megang badannya dengan tangan, tidak ada sarung tangan, pakai kain atau busa. Mulailah kita sobek bajunya, tutupkan. Kalau laki-laki tetap laki-laki yang mandi, kecuali kalau suami istri. Tidak boleh diperlihatkan auratnya, termasuk perempuan tutup pakai kain. Tekankan perutnya. Kita istinjakan sebersih-bersihnya terus, dan maaf, keluarkan kebersihannya di kemaluannya, di belakang semua sudah betul-betul kita lihat bersih, supaya tidak ada lagi kotoran yang akan keluar. Kalau itu ada sisa, nanti ada gerakan-gerakan dia keluar lagi. Mungkin kita maaf, kita melihat nanti ada kuning di belakang kafannya, harus diwudu ulang. Dan itu akibat mandi tidak benar, mandi tidak sempurna gitu ya, tidak bersih, maaf ya. Baik. Setelah kita selesai beristinjanya, kita kita niatkan mandi al-junub wal mayyit. Kita tidak tahu, mungkin dia ada junub, dia sudah tidak bisa berbicara lagi. Niat ghusl jinabah wa ghusl mayyit. Sudah, kita wudukan, terus mulut, hidung kita istinsyak basah, muka, tangan, semua, kepala dengan telinga. Tinggalkan kaki akhir, boleh nanti terakhir. Sudah, mulai kita sabunkan segala sebersih-bersihnya. Kita siram air dari atas kepala sampai kanan bawah, kaki semua, belakangnya kanan kiri sampai ke bawah, dan selesailah. Sudah selesai ya. Kalau ada keluarganya yang mau mencium, misalnya anaknya, kakaknya ya, abangnya, adiknya, kan mahram. Alladzi haram menikah, kata Imam Syafi'i, dia diharamkan nikah. Paham tak? Berarti tidak batal wudunya. Tapi kalau istrinya batal. Maka kalau istrinya pengen menciumnya, wudukan dia lagi. Kafan, kalau laki-laki 3, kalau perempuan 5. Boleh dibikinkan baju, boleh, atau kain kafannya usahakan 2,5 meter. Kenapa? Kalau dia 2 meter kurang lebih sedikit, nanti belakang di belakang kakinya dan di atas kepalanya tuh tidak cukup. Jadi maksud saya di bawah kakinya itu kan kita harus mengikatkan, berarti kain itu pendek. Kalau kita bikin 2,5, dia akan panjang gitu kan, berlebihan sedikit tidak masalah. Terus kita kan udah bikin talinya, kita letakkan itu boleh, mau pakai kapas, terus kapur baru saja. Tadi ketinggalan satu. Waktu kita memandikan itu, siapkan bidara, sidrin atau kapur barus. Akhir ghusl mayitukum akhiru bil kawafir. Mandi yang terakhir itu wangi-wangian, kafur gitu ya. Sisakan bikinkan 1 ember untuk mandinya itu. Termasuk di kafan. Waktu kita mengkafankannya, mau pakai kapas apa semua, ya sudah. Kalau mau dibikinkan celana boleh, mau diserbanin boleh ya. Di dunia mungkin jarang pakai serban, jarang ke masjid, begitu meninggal minta dipakein serban. Ini kan aneh ya. Allahu a'lam bishawab lah ya. Ini sudah, itu selesai kan? Kita bungkus selesai, ya sudah. Mandi, salat al-mayyit. Salat al-mayyit 4 takbirah. Pertama tetap kita membaca Fatihah. Kata Nabi SAW, man lam yaqra ummul Quran sab'a mathani wa Quran azim fasalatu ajam au salatu ghair sah. Barang siapa yang tidak membaca ibunya Quran wasab'a mathani, 7 ayat dibacakan diulang-ulang dan Quran itu menjadi agung, itu salatnya tidak sempurna dan kurang sempurna, ada yang bilang tidak sah. Hadis Abu Hurairah beberapa riwayat. Taib. Setelah itu kita salat 4 takbir. Kalau laki-laki kita berdiri di kepala, kalau perempuan di dada.
angkat tangan, Allahu Akbar. Sekali angkat boleh, ada pendapat alim. Yang kedua takbir, ketiga, keempat enggak apa-apa enggak angkat. Imam Syafi'i angkat setiap takbir. Takbir pertama kita baca Fatihah. Takbir kedua kita bersalawat kepada Nabi. Takbir ketiga kita mendoakan semayit. Doa boleh. Nah, ini kita ada Allahumma firlu, Allahumma arhamlu, Allahumma akrim nuzulu, Allahumma badar asam dar wa ahli ahsan ahli, Allahumma la tahrim ajraha wa la tabtan ba'da wa farandahu. Kita berdoa terus memohon kepada Allah dengan sebaik-baik doa untuk semayit ini biar dia mendapat kebaikannya ya. Allah kita boleh berdoa juga dengan Allahumma ja'al qabru raudhan min riyad, Allahumma ja'al qabru raudhan min riyadil jannah wa la taj'al qabru min hufratin niran. Ya Allah, jadikan kuburnya taman dari taman surga dan jangan jadikan lubang dari lubang neraka. Terus kita takbir Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi pendapat Imam Syafi'i tambahkan doa, Allahumma la tahrim ajruhu wala ajraha wala taftan ba'daha gitu. Oh, qaranahu lahu ya gitu lah, boleh. Terus kita boleh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar, Allahumma qul muslimin, apa semua boleh ditambah. Baru Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita angkatkan ke kuburan. Jadi kita angkat, kita bawa dia ke kuburan untuk kita mengkuburinya. Kubur ada dua tata caranya, kata Nabi SAW, al-lahad wa syak. Al-lahad lana, asyak li ghairana. Lahad untuk kami, syak bukan untuk kami. Arti lahad itu kita galikan 1 meter, terus kita perkecilkan sedikit, dia turun. Jadi boleh dimerengkan gitu. Kalau tidak diterus dari gini, nanti kepala ke sana, nanti kalau dia bangkit ke kiblat gitu ya. Tapi kalau syak itu peti, bukan untuk kita, dia turun langsung. Tapi gali kubur yang kita gali sekarang ini kayak syak, tapi kita turun ke bawah, kita mereng sedikit kan. Tapi kalau bagus bikin lahad, jadi bikin begini lahad. Ya, maksudnya apa? Maksudnya di tengah turun 1 meter, diperkecilkan, kita turunkan mayat, kita merengkan, tidak masalah ya. Itu sudah mengikut sunnah ya. Ini lebih bagus. Terus kita setelah kita selesai, kita tutupkan dengan papan, kita naik, kita ambil 3 pasir, 3 genggam pasir, kita ngelempar, minha khalaqnakum, kita lempar, wa fiha nu'idukum wa minha nukhruju taratan ukhra. Dari sini kami ciptakan kalian, dari sini kalian kembali, dan dari sini kalian akan dibangkit lagi. Selesai, kata Nabi SAW, astaidu billahi min adzabil qabr thalathan. Minta perlindung kepada Allah dari siksa kubur, kena adab kubur hak. Fakhlusu lahu li akhikum du'a fal an yas'al. Banyak-banyaklah berdoa dengan ikhlas. Sekarang dia lagi ditanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, wa yathabbatullahu biqaulin tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillahu man yasha. Allah memberikan pegangan yang teguh, istiqamahnya ketika dia keluar roh dengan syahada la ilaha illallah wa syahada Muhammad Rasulullah, husnul khatimah. Ketika dia meninggal di dalam kuburnya, waktu ada pertanyaan, 4 pertanyaan itu, dia mendapat qaul tsabit fil hayatid dunya, dalam ucapan yang teguh, dan dia mudah untuk menjawab dan banyak-banyak berdoa, terutama anaknya, keluarganya yang mendoakannya. Amma kalau misalnya ada wanita yang mengiringi ke kubur istrinya, lebih baik doa salah. Nanti ada hal-hal bisa meratap. Allatum wa qata'al jiyub wa ina, mukul-mukul, menyobek dada dan ngeraung-ngeraung, itu laisal lana. Ad-dama' wal hazan lana. Sedih dan menetes air mata itu untuk kita, kan Nabi SAW ya. Jadi kalau misalnya istrinya ngantar ke kubur, bisa pingsan, bisa apa, ya sudahlah, di rumah aja mendoakan dengan yang kebaikan buat suaminya ya. Ini yang bisa pertanyaan yang saudara kita bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya tentang istinja. Bagaimana Nabi SAW mencontohkan dari sunnah kita beristinja. Istinja ini dalam bahasa hadis, dalam bahasa Quran lah, kita sebut bahasa Islam lah, yaitu istinja yang mana kita membersihkan dari ada 2 jalur yang keluar dari depan dan dari belakang. Mungkin kalau bahasa kita Indonesia yaitu apa?
bersuci lah, sama lah, bersih, membersihkan hadas. Sama hadas ada disebut hadas as-saghir, hadas al-akbar, hadas mukhallada. Kalau hadas kecil itu buang air kecil dan buang air besar. Tapi kalau hadas besar itu ya junub. Junub ini bisa dari mimpi dan dari jima itu. Tapi pertanyaan kita sama semua hadas beristinja. Awalan kita tahu betul di dalam perut kita ini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Contohnya sama ibu-ibu sama juga ada di sini kantong kemih. Kantong kemih ini dan di sini ada usus besar, usus kecil. Paham? Untuk buang air besar dan air kecil. Dan ini kantong kemih untuk pipis. Kalau kita salah pipis, salah mengeluarkan, apalagi umur faktor sudah tua, itu bisa kena prostat. Kenapa? Karena dia tidak mendehemkan. Nabi sallallahu. Terus kalau kita masuk ke kamar mandi, pertama ya hendaklah kalau beristinja pipis, yani bowl, hendaklah kita qu'ud, duduk. Buang air besar, kalau buang air besar mungkin kita pastilah duduk ya, nggak mungkin berdiri pula ya. Buang air kecil hendaklah kita duduk. Kenapa? Karena pipis berdiri itu penyakit. Dan dia lebih bagus duduk. Karena kantong kemih kita ini, kita pipis, turunkan lutut ini ke bawah. Dan biar ini tidak tertekan. Setelah kita pipis, keluarkan semua, dehemkan. Nah. Dan kalau kita buang air besar, sebelah sini, usus besar, turunkan lutut ini ke bawah, ini kita angkat dan kita tutup, supaya aromanya jangan kita menghirup. Ya, nah ini hati-hati ini. Maka biar dia keluar semua, supaya tidak penyakit. Dan kalau kita membersihnya, laki-laki dari belakang, perempuan dari depan. Kenapa? Dari belakang kita tarikkan, buang. Dan membersih itu ada namanya istijmar. Istijmar ketika kita beristinja, kita pakai batu dulu. Kalau enggak menemu air, batu wahid, salasa, sabah ya. Khamsah, sabah. 1, 3, 5, 7. Istijmar nama itu. Kenapa? Karena kita manusia, kata Allah SWT, berbeda dengan malaikat. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh ini kecuali orang yang bersih dan suci. Kalau kita tidak, innallaha yuhibbut tawwabin yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin itu dua makna. Pakai tisu atau pakai batu, jangan pakai tulang ya, pakai batu, dan kita bersih. Setelah itu kita bersihkan dengan air, dengan sabun sebenarnya. Jangan kenakan usaha kotoran itu, dan itu akan bau luar biasa. Bersihkan dan korekkan supaya dia keluar semua, supaya tidak ada sisa. Begitu juga kita pipis, sama kita tekankan keluar. Termasuk ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dari depan, wanita dari depan, kalau dia kurang bersih, ya kembali ke dalam, kena prostat. Kalau ibu-ibu kena penyakit, yaitu penyakit apa? Kanker payudara, kanker usus, kanker rahim, apa semua itu. Kenapa? Karena dia tidak bersih dalam beristinja. Nabi SAW mengajarkan, menyampaikan kepada sahabiyah dengan Aisyah, untuk wanita itu bersihlah dengan wangi-wangi za'faran, harum-haruman sebersih-bersihnya, supaya tidak banyak. Setelah kita istinja, kita masuk ke kamar mandi tadi, kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki atau jantan dan syaitan betina atau perempuannya. Nah, itu. Setelah itu kita berwudu, boleh. Kalau kita junub, kita berwudu, niat wudu, niat untuk mandi junub atau mandi haid, mandi apa semua. Dan itu jelas. Nah, setelah itu kita berwudu, kalau kita junub, udah mulai basuh tangan, ya bismillah, ya. Mau kumur-kumur isinsyak yang tadi sudah kita lihat, tangan kanan, tangan kiri, air di atas, dah kita mandi. Siramkan air dari kepala sampai ke kanan bawah, kepala sampai ke kiri. Sudah 3 kali bersihkan, udah keluar, kita sudah punya wudu. Aisyah mengatakan kalau Nabi mandi junub la yatawadda, kharaja minal khala hammam la yatawadda. Dia mandi wudu, begitu dia mandi junub,
begitu dia keluar dia tidak wuduk lagi, dia langsung salat, boleh. Tapi kalau kita misalnya tidak meyakini, saya mau wuduk ulang, ya wuduk ulang silahkan. Keluar kaki kanan, ghufranaka kita baca, alhamdulillah semua yang ada penyakit itu kita keluarkan. Nah jelas nih ya. Mandi sunnah tidak apa-apa, sama. Boleh kita mandi, niat wuduk, siram semua, mandi selesai gitu ya. Kalau kita misalnya nak mandi sunnah, boleh. Kalau kita sudah mandi, kita niat sekaligus untuk wuduk boleh. Atau kita mandi terus kita berwuduk juga boleh ya. Dengan tartib yang diajarkan Nabi Sallam ya. Jadi wuduk, kata Nabi Sallam, asbakal wuduk walau ala makari. Rapikan wuduk itu walaupun engkau malas. Jelas ya? Dan itu wuduk sifatnya wuduk Nabi Sallam. Dan perhatikan wuduk sebenar-benarnya. Kenapa? Karena salat kita bisa diterima dengan wuduk yang dicontohkan Nabi Sallam. Kata Uthman bin Affan, ini la asbah wuduk Rasulullah. Saya akan menyerupakan kalian wuduknya Rasulullah Sallam. Dipraktik sama dia. Karena ini ilmu wahyu yang kita tadi bilang hadis mutawatir menjelaskan harus dengan praktik ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Soal atau pertanyaannya tentang imam membaca ayat pendek dan ayat panjang ya, apakah pahalanya ada bedanya? Naam, ada bedanya. Imam membaca ayat panjang rakaat pertama dan ayat pendek atau panjang-panjang boleh-boleh saja, tetapi dia harus tahu keadaan makmum. Nabi SAW bersabda, idza shalla ahadukum al-imam falyukhaffif la'innu wara fiha dhaif ad-du'afa ya. Apabila atau orang yang lemah lah kalian salat menjadi imam, ringankanlah sedikit. Ringankanlah karena di belakang itu ada orang yang lemah, mungkin orang yang tak kuat berdiri. Fa idza shalla ahadukum lahalukum falisalli ma yasha. Afdal salatul qiyam. Kalau engkau salat sendiri, ya sudah, engkau boleh memanjangi dengan sesuka-suka engkau. Ya, karena salat yang paling bagus itu berdiri panjang seperti tahajud. Baik. Pertanyaan imam, ketika imam itu membaca, mana bagus dia membaca surat per surat, apa dia potong ayat? Ada yang berbeda pendapat. Lebih bagus membaca surat. Misalnya saya baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad, boleh. Dalam arti kata bertantib. La yajuz insan an yang kesesura atau tangkis pel ayat. Ada dua, tidak boleh orang itu membalikin ayat. Membalikin surat. Itu makruh. Contohnya begini. Dia baca rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua dia baca Qul ya ayyuhal kafirun. Tak boleh, makruh, kurang pahala. Harusnya dia baca dari atas baru ke bawah. Atau misalnya dia baca begini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw takhfu yuhasibukumullah. Rakaat pertama sampai habis kan? Rakaat kedua dia baca alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tak boleh. Ini menjungkir balik ayat, haram. Ahli ilmu mengatakan haram. Kenapa? Mana lebih dulu? Ambil dulu yang pertama, nanti selanjutnya yang belakang-belakang. Boleh misalnya saya baca alif lam mim, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Boleh. Dalam baca kita dari imam, memang pahalanya dengan kita membaca Al-Quran, kalau bisa dipanjangkan sedikit, dan agar yang mendengarnya semua mendapat pahala. Apalagi kalau imam dia bisa baca suaranya bagus ya, boleh, bagus. Tapi jangan pula kalau orang Melayu dia mentang-mentang dia hafal, dia bawa satu Baqarah habis. Mu'adz bin Jabal pernah terjadi. Mu'adz bin Jabal ini kata Nabi SAW dia adalah bosnya ulama. Semua ulama itu akan dibawa Mu'adz bin Jabal di hari kiamat. Pada satu hari dia belajar sama Rasulullah. Begitu Isya dia balik ke kampungnya. Ke kampungnya dia balik, memang boleh. Jadi orang kampungnya kan di Madinah itu kan orang bertani semua kan, sibuk pagi. Nunggu Mu'adz setelah salat sama Rasulullah, dia balik ke kampungnya, dia jadi imam.
untuk dia salat sedekah. Jadi ini pendidikan nih buat bapak. Jangan salat di rumah wajib sama ibu. Jangan. Kalau ndak salat wajib sama ibu, salat isya, habis salat isya suruh ibu atau istri kita nunggu, boleh kita salat berjamaah. Salat saya yaitu sedekah, salat istri kita, keluarga kita adalah apa? Isya. Boleh. Kerana niat itu disyariatkan, bukan rukun ya. Jadi Muad begitu salat, dia baca surat Al-Baqarah panjang. Ngamuk satu orang, marah, keluar orang itu. Keluar, balik pergi dia ke Rasulullah, dia ngeluh. Setelah Assalamualaikum, Assalamualaikum, ada satu orang bilang, ya Muad, gara-gara engkau baca panjang, ada kharaja rajul min makana. Ada orang keluar, dia bilang. Hah? Munafik, kata Muad. Dia munafik. Akhirnya dia pergi ke Rasulullah, dia ngeluh. Kata Rasulullah, ya Muad, fataita, engkau bikin fitnah. Di mana? Kenapa engkau enggak baca sabihis, hal ataka hadisul ghasiyah, wasyamsi, wadduhaha, wadduha? Baca itu. Karena engkau salat kan memimpin orang. Kalau engkau salat sendiri, engkau salat sendiri, susuku engkau enggak panjang pun enggak apa-apa. Idza shallaitu jamaah fakhaffaf, ringankan dia. Terus Rasulullah menanyakan kepada orang Arabi ini, dia bilang, ya fulan, kalau engkau salat, idza shallaitu ma taqra, apa yang kau baca? Kata orang ini, saya baca Fatihah, saya baca qul ya huwallah. Itu yang saya baca. Kata Rasulullah, saya juga baca seperti kamu. Dan Rasulullah menyenangkan orang itu, tidak dibilang, "Oi, jangan baca yang panjang." Enggak. Kata Rasulullah, kami juga salat seperti kamu. Senang orang itu kan? Berarti dia merasa dia benar gitu. Tapi Rasulullah menyenangkan. Berarti gitulah kalau kita salat sendiri ya, panjangkan boleh, kalau berjamaah usahakan dengan meringankan ya. Dan makin kita baca ayat di dalam salat, makin dapat pahala. Baik. Apa keringankan dengan inna atainakul wallah? Dah, bacalah surat wadduha ya. Wasyamsi, baca sabihis boleh ya, baca inna anzalna ya, baca gitu supaya kita mendapat pahala. Makin lama kita berdiri, makin lama kita berdiri, makin dapat kita pahala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Soal, mana yang kita lebih dulu? Apakah kita nikah atau kita bayar hutang? Atau kita bayar hutang baru kita nikah? Ada soal bagus. Ini ada soal jamil jiddan. Kita tahu betul ikhwatul iman, ad-dain. Ad-dain ni utang memang berat. Rasulullah SAW mengajarkan kita supaya kita jangan memiliki hutang. Dan hutang ini berbahaya, apalagi kalau kita muta'amalah beriba, sudah haram dan bikin kita pusing. Orang tidak akan masuk surga ya, tidak akan masuk surga penyebab utang. Yakni ketika satu hari beliau berjihad dengan sahabatnya, ada yang gugur. Mati syahid hadar rajul. Faqala sahabat hada min ahlil jannah. Kalau Nabi SAW, "Naam, illa din." Kata waktu berperang ada seorang sahabat gugur. Semua sahabat mengatakan dekat Nabi SAW, ini adalah orang surga. Kata Nabi SAW, benar, kecuali din, kecuali utang. Utang pi utang. Maka utang janganlah berhutang. Dan utang itu menyebabkan anda menjadi bohong. Man arada an yal'an nafsa falidain falikadzib. Barang siapa yang dia mau dilaknat orang, dimarah orang, maka jangan sampai dia mempunyai hutang ataupun penyebab hutang. Jadi penyebab hutang begini, ketika saya datang malam minta uang saya, insyaallah besok saya datang, enggak ada juga besok. Akhirnya kita berdusta, membohongi diri kita. Akhirnya orang itu bisa marah, bisa mungkin maaf memarahi kita atau mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Bayarlah hutang dulu. Tetapi begini, kalau saya merasa saya bisa membayar hutang ini, betul enggak? Maka ada yang membantu, kita nikah dan kita bayar hutang. Dan nanti begini, ketika anda punya utang, anda enggak bayar hutang, terus tiba-tiba anda nikah, anda bikin pesta, yang punya utang pun pasti marah.
pasti dia marah dan dia akan mengeluarkan kata-kata dan mungkin maaf kata yang tidak baik. Maaf, dilarang oleh agama. Akhirnya rumah tangga kita goyang, terganggu gitu ya. Taib ini. Dan ketika Nabi SAW di Madinah, pada saat ada jenazah, begitu dia mau salat, fasa'ala hal lahu dain, apakah dia punya utang? Naam. Kata Nabi SAW, sallu antum, kalian salat, saya enggak mau salat. Setelah Baitul Mal, harta mulai banyak, ada lagi yang meninggal. Hal lahu dain? Naam, khudh min Baitul Mal, ambil dari Baitul Mal, bayarkan utangnya. Nabi SAW menyalatkannya. Jadi jangan main-main dengan hutang. Hati-hati, hari ini kita hidup dengan hutang. Mau nikah pun dengan hutang, tidak boleh. Jangan sampai gitu ya ikhwat. La yakallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberatkan seorang kalau dia tidak bisa melakukannya. Sudah, ambil aja yang benar. Gini, saya mau nikah, nggak perlu saya bikin pesta besar-besaran, habis uang, minjam sana, minjam sini, apalagi pakai bunga. Nggak bagus. Cukup saya nikah ikut sunnah aja, kenduri biasa aja. Yang penting sah ijab kabulnya, ada saksi, maaf, ada wali, ada mahar, ada saksi. Sudah. Tidak perlulah kita bikin besar-besar, terus tiba-tiba selesai pesta, uang nggak balik modal. Akhirnya hancur rumah tangga kita. Nggak benar ya ikhwatul iman. Ikut sunnah lebih bagus. Hari ini kalau Anda mencintai seorang wanita, ingin betul-betul berkeluarga, boleh. Tetapi ingat, jangan kita berhubungan luar dari nikah. Langsung aja ke rumah orang tuanya, bawa keluarga kita, bawa orang tua kita, ibu bapak kita, minta. Saya mau minta anak gadis bapak untuk anak saya. Udah nikah, itu berarti ada cinta. Cinta apa? Cinta kepada calon istri itu dan istri itu supaya tidak berbuat maksiat, jangan melakukan hal-hal sebelum kita nikah ya. Maka cinta yang paling bagus itu suami istri ketika dia nikah. Halal, tidak ada lagi yang membataskannya. Daripada kita begini begitu, kata Allah SWT, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekat zina, karena itu jalan yang terburuk dan itu jalan yang tidak baik, banyak penyakitnya. Kata Nabi SAW apa? Innallaha halal alaikum menikah wa haram alaikum sifah. Allah menghalalkan kita menikah dan mengharamkan kita sifah. Ini perbuatan zina atau termasuk pacaran itu. Nah, nikah sunnati, paman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah sunnahku. Barang siapa yang tidak mau sunnahku, dia bukan golonganku. Nabi SAW enggak menyebutkan hadis pacaran sunnahku. Enggak ada Nabi SAW bilang gitu. Hari ini dari mana kita dapat ilmu ini ya? Tidak boleh ya. Jadi nikah, dan nikahlah. Dan nikah itu membawa kekayaan. Kata Nabi SAW, kata Allah SWT, engkahul fuqara yughnihumullah. Nikahlah wanita yang miskin, yughnihumullah min fadli. Allah akan beri kekayaan. Dengan apa? Dengan memberi makan istri dan mendapat keturunan, mau dimurahkan Allah rezeki dan diluaskan. Engkahul fuqara yughnihumullah min fadli. Nikahlah wanita yang miskin dan atau laki-laki dan Allah akan memberikan kekayaan. Wallahu a'lam.